Saya ini besar, lahir dan besar itu di pasar sebetulnya. Misalnya tuh kalau ditanya pedagang itu, mereka lebih takut kredit daripada corona. Nah, gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Ketemu lagi dengan saya Muhammad Akbar di podcast Harian Ujung Panah Express. Alhamdulillah hari ini kita beruntung sekali. Pada sore-sore yang mendung ini kita kedatangan tamu yang sangat terhormat. Direktur Operasional PD Pasar Makassar, ya, Pak Saharudin. ya. Kita beri aplaus. Beliau teman lama, beliau juga senior bagi kita semua, teman-teman jurnalis di Makassar. Awalnya dia seorang jurnalis TV, cetak dulu, kemudian TV, kemudian bergelut di lembaga sosial, lingkungan, kemudian masuk ke pasar. Kemarin kita dengar ada inovasi baru yang dimunculkan oleh PD Pasar, yaitu pasar digital. Kami bahasakan pasar digital karena mencoba mendigitalisasi transaksi-transaksi di pasar. Lebih jelasnya, lebih bagusnya kalau kita mendengarkan langsung dari Pak Sahar. Silahkan Pak Sahar. Ya, makasih. Kalau orang bertanya kenapa seorang jurnalis, mantan jurnalis terjun ke pasar, saya mau katakan bahwa saya ini sebetulnya ini lahir dan besar di pasar. Ya. Jadi saya ini besar, lahir dan besar itu di pasar sebetulnya. Jadi ketika saya diberi tugas untuk menjadi salah satu direksi, saya tidak terlalu kaku sebetulnya. Karena saya sudah masuk di dalam pasar sejak memang kecil itu. Sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Kemudian kalau kita cerita tentang pasar, tujuan pembentukan pasar itu Perusda Pasar, PD Pasar sekarang berubah jadi Perumda Pasar. Dua tujuannya. Satu, bagaimana meningkatkan pelayanan. Yang kedua, meningkatkan pendapatan. Nah, kita dilantik bulan 2 tahun lalu, 2020. Pas bulan 3 pandemi. Nah, disinilah tantangannya. Ya, tantangannya itu karena protokol kesehatan. Pertama, jaga jarak. Ya. Di pasar itu yang susah. Itu yang susah itu kalau jaga jarak ya. Kemudian cuci tangan pakai sabun, gunakan masker dan segala macam. Saya bayangkan orang satu pasar disuruh cuci tangan. Iya. Dan biasanya tuh kalau ditanya pedagang itu, mereka lebih takut kredit daripada corona. Nah, gitu. Yang kedua, tantangannya itu kalau misalnya kan dilarang. Tahun lalu malah pasar tutup sampai jam 12. Potensi pedagang kita 15.000 lebih. Pada saat corona yang berjualan 9.000 ji. 9.000 yang berjualan. Hampir setengah. Iya, sehingga betul-betul mengurangi pendapatan kita bahkan di bawah 50%. Itu harus kita pahami karena kondisinya. Nah, kemudian yang diharapkan sebenarnya pedagang begini Pak Akbar. Yang diharapkan pedagang itu bukan banyaknya pembeli yang masuk, bukan banyaknya orang yang masuk ke dalam. Beda kalau mall itu. Nah, kalau mall itu banyak orang masuk belum tentu belanja. Betul. Siapa tahu dia CCM, cuci mata. Cuci mata kan begitu toh. Nah, ataukah pergi nongkrong. Nah, seperti itu. Tapi kalau di pasar orang masuk pasti beli. Ya, pasti belanja. Tidak ada orang nongkrong di pasar. Ada nongkrong mungkin di situ ya. Nah, kemudian ini tantangan kita, challenge bagi kita sebetulnya. Ketika orang dilarang ke pasar, itu apa yang kita lakukan sehingga tetap ada transaksi. Betul. Pedagang ini kan transaksi, Nah, sehingga kita berinovasi. Saya katakan pasar ini tidak boleh mengandalkan saja jasa harian, retribusi. Kalau tidak ada, dapat pembeli orang, pasti dia tidak bayar kan? Pasti tidak bayar. Nah, inilah usaha kita, namanya
bagaimana kita ada belanja online dan juga ada belanja offline. Dua online dan offline. Ya, online itu alhamdulillah kita sudah kerjasama dengan Gojek, Grab, nah terakhir Tokopedia. Ya. Jadi kalau kita mau belanja, buka saja di 3 aplikasi itu. Gojek, Grab dan Tokopedia. Nah, ada namanya kita buat Baruga Pasar. Nah, Baruga Pasar ini sebetulnya tempat ya di mana masyarakat bisa pesan lewat Baruga Pasar melalui aplikasi tadi, Grab, Gojek. Jadi biasanya kan begini, ini orang pesan ya, ini konsumen yang pesan ke Grab atau Gojek misalnya ya. Mereka kan biasa dulu ya langsung belanja. Langsung ke pasar. Tapi kasih yang ini kok dong. Bayangkan kalau driver tidak pengalaman masuk pasar. Ibu pesan tomat, pesan berapa lorong-lorong yang harus dilewati. Nah, kedua juga langsung bersentuhan kan dengan ini pedagang. Nah, Baruga Pasar ini tanpa perlu repot-repot. Ya, driver kodong ini beli belanja, Baruga Pasar ini dia tinggal pesan, notifikasinya masuk ke Baruga Pasar. Kita punya tenaga admin. Ketika masuk notifikasinya, petugas kami lah admin ini yang membelanjakan. Nah, ini driver nongkrong di situ duduk, menunggu di sini. Menunggu di sini dia. Tidak perlu repot. Tidak sisa juga dia kan. Betul, dan tetap protokol kesehatan. Dibelanjakan pakai uang cash. Oke. Ke sini gini. Nanti bayarnya di sini boleh OVO, boleh ini seperti itu. Jadi tetap sebetulnya pembelanjaannya ke pedagang itu tetap dengan uang cash. Nah, pertanyaan kemudian, kenapa tidak itu pedagang kodong ya uang kecil. Bayangkan kalau 15.000 transaksi, 20.000 transaksinya. Betul. Dia harus tarik uangnya, belum lagi biaya administrasinya. Berapa juntunya? Itu. Betul. Kita hadir ini dengan Baruga Pasar. Iya. Sekarang yang berapa jumlah pasar yang sudah istilahnya sudah siap untuk masuk di situ? Kalau di pemesanan lewat Grab, Gojek itu kan hampir semua pasar sudah bisa orang pesan, tinggal diketik anunya toh. Tokopedia juga begitu. Nah, terakhir kita ini dengan Tokopedia, alhamdulillah sekarang ini baru terinformasikan juga kita Baruga Pasar ini menjadi 9 mitra terbaik. Tokopedia. Dengan Tokopedia. Makanya kita dikasih promo seperti itu. Nah, ini secara online-nya. Nah, ada juga secara offline. Kita punya WA Bisnis, Pak. Nah, WA Bisnis ini offline. Kenapa dia offline? Kalau di online tidak bisa kita menawar, toh? Betul. Misalnya kalau harganya 20.000, itu tidak bisa ditawar. Nah, Baruga Pasar memberikan kemudahan kepada pembeli. Jadi ini WA Bisnis ya, di WA Bisnis. Contoh misalnya ini apel. 55.000. Nah, kalau kita masuk di sini, kirim pesan ke WA Bisnis, kita bisa ketik saya mau beli 20.000, 30.000. Nah, transaksi seperti di pasar. Nah, kemudian misalnya dia mau bicara. Dia tinggal bisa video call. Misalnya toh orang pesan ikan. Dia tidak percaya lang itu ikan baru atau tidak dia maki saja. Video call kan. Ya gitu. Kan begitu. Jadi kita memberi kemudahan kepada masyarakat bahwa bisa online, bisa offline. Apalagi itu ibu-ibu tuh biasa 10.000, 20.000, 30.000. Nah, kalau di online bisa enggak begitu? Nah, makanya kemudian ketika dia pesan, ada yang pesan lewat WA Bisnis, yang menjadi driver ini pengantaran itu adalah kita punya karyawan PD Pasar. Tidak menggunakan itu PD Pasar. Nah, banyak nanti ke depan ini kita mau kembangkan lagi. Luar biasa nih inovasi tak? Tidak luar biasa. Kenapa? Biasa di luar. Biasa di luar. Biasa di luar. Karena selain menyiapkan teknologi, memanfaatkan teknologi kan ini ada orang-orang yang harus dilatih. Nah, bagaimana itu? Kalau kita sudah latih semua teman-teman. Bahkan ini kan inovasi teman-teman dari kita ada namanya bagian kemitraan yang memang yang membuat grup WA Bisnis ini. Nah, kedepannya juga bisa menjadi inovasi tertentu dalam hal pemesanan. Bisa juga nanti ke depannya sebenarnya delivery order.
Ya, bisa juga misalnya nanti kerjasama dengan UPEX misalnya. Iya. Ya toh. Nah, kalau mau ini bisa pemesanan lewat ini, bisa lewat ini. Iya. Ya, daftar harga bisa dilihat seperti itu. Ya minimal ke depannya misalnya nih setiap kantor pemerintah, ya kantor-kantor swasta misalnya, kita pasang banner. Nah, di situ masing-masing pasar ada QR code-nya, tinggal di-scan saja. Muncul. Oh, pasar Dayak harga cabai, harga terong gini. Nah, nanti masyarakat punya pilihan. Dia mau pesan lewat lewat WA bisnis, atau dia mau pesan lewat Grab, lewat bisa Gojek atau Tokopedia. Untuk dapat nomor WA bisnis itu di mana Ki? Harus ya, jadi kita sebenarnya sudah menginformasikan juga di medsos bahwa kalau mau pemesanan itu ya, tetapi nanti ke depannya ini tadi yang saya maksud ini, kita mau pasang banner, roll banner itu di kantor-kantor pemerintah atau kantor swasta, perusahaan swasta supaya orang lebih tahu. Ya, syukur-syukur nanti kalau misalnya kita bisa bikin misalnya marketplace. Ya, seperti itu lebih canggih lagi. Ya, seperti itu. Oke. Makasih perbincangannya Pak Sahar. Walaupun singkat, tapi saya yakin ini dibutuhkan oleh semuanya. Apalagi ibu-ibu rumah tangga. Makanya sekarang tidak perlu repot, tidak perlu takut. Mau belanja, kunjungi Baruga Pasar atau WA Bisnis PD Pasar, Perumda Pasar. Demikian diskusi kita, perbincangan kami. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.